Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jani Winnie Pratama. Pernah kepikiran gak sih kalian ketika kalian membuka YouTube, mengirim WhatsApp, atau bermain game online, bagaimana sebenarnya data bisa berpindah dari perangkat kalian menuju server? Apakah data itu langsung terhubung begitu saja? Tentu tidak dong, ada proses dan aturan yang bekerja di baliknya, dan salah satu konsep pentingnya adalah networking model. Networking model adalah standar yang membantu komputer berkomunikasi. Analoginya seperti bahasa. Kalau dua orang ingin berkomunikasi, mereka harus menggunakan bahasa yang bisa dipahami bersama. Komputer juga begitu. Networking model membantu kita memahami bagaimana komunikasi data berlangsung. Kenapa sih harus dibagi menjadi beberapa layer? Karena proses komunikasi jaringan itu kompleks. Dengan membaginya menjadi beberapa lapisan, kita jadi lebih mudah memahami proses komunikasi dan melakukan troubleshooting. Dua model yang terpenting tentu kita kenal, yaitu TCP atau IP dan OSI model. TCP/IP model dalam materi ini terdiri dari 4 layer. Yang pertama ada application layer, kedua transport layer, ketiga network layer, dan keempat network access layer. Application layer adalah lapisan yang berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna. Contohnya, ketika kalian browsing website, kalian berhubungan dengan HTTP atau HTTPS. Ketika mengirim dan menerima email, ada SMTP dan IMAP. Untuk transfer file, ada FTP. Dan DNS digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi IP address. Nah, sekarang kita masuk ke transport layer. Di sini ada dua protokol yang sangat terkenal, TCP versus UDP. TCP lebih mengutamakan kendalaan. Kalau ada data yang hilang, data tersebut dapat dikirim ulang. Sedangkan UDP lebih cepat dan ringan, tetapi tidak menjamin data diterima. Karena itu penggunaannya bisa berbeda. TCP cocok untuk web, email, dan transfer file. Sedangkan UDP cocok untuk streaming video, online game, dan VoIP. Sekarang kita masuk ke network layer. Tugas utamanya adalah menentukan router terbaik dan alamat tujuan data. Di sini kita mengenal IP address dan router. Router berfungsi mengarahkan data antar jaringan. PDU pada layer ini yaitu disebut paket. Selanjutnya ada data link layer. Layer ini mengatur pengiriman data antara perangkat dalam jaringan lokal. Di sini kita mengenal MAC address dan switch. PDU-nya disebut frame. Lalu di bagian paling bawah ada physical layer. Layer ini menangani transmisi data melalui media fisik seperti kabelan, fiber optik, atau wifi. Dan data akhirnya berubah menjadi bits 0 dan 1. Nah, sekarang kita lihat perjalanan sebuah data. Ketika data dikirim, data tersebut akan dibungkus secara bertahap. Data menjadi segmen, kemudian paket, kemudian frame, dan akhirnya bits. Inilah yang disebut enkapsulasi. Ketika data sampai di perangkat tujuan, prosesnya dibalik. Bits menjadi frame, kemudian paket, kemudian segmen, hingga akhirnya kembali menjadi data. Proses ini disebut dekapsulasi. Mulai dari application layer, transport, network, data link, hingga physical. Kalau konsep ini sudah kalian pahami, belajar troubleshooting juga akan terasa jauh lebih masuk akal. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.